Pemirsa, meski belum diperbolehkan berdagang untuk sektor non-sembako di sepanjang Jalan Pasar ASMK Jakarta Barat, ramai aktivitas jual beli. Sebagian pedagang kini beralih berjualan masker. Dalam masa PSBB transisi, pedagang tetap berjualan di sepanjang tepi Jalan ASMK. Mayoritas pedagang kini berjualan masker. Sejumlah toko penjual mainan yang biasanya buka, kini tutup dan hanya melayani penjualan dengan sistem online. Sebagian di antara pedagang berasal dari Pasar Tanah Abang yang kini memilih berjualan di Pasar ASMK. Usai ditetapkan status zona merah untuk 66 RW di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, beberapa RW terapkan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal. Salah satunya RW 02 Cempaka Baru. One Gate System untuk memonitor keluar masuk warga dilakukan secara ketat. Sudah 3 hari penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL diberlakukan untuk RW 02 Cempaka Baru. RW 02 menjadi salah satu dari 66 RW yang dinyatakan zona merah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini dikarenakan jumlah kasus positif dan penyebab COVID-19 di RW 02 Cempaka Baru ini cukup tinggi. Lebih dari 50% kasus positif di Kelurahan Cempaka Baru terdapat di RW 02, bahkan 2 dinyatakan meninggal dunia. Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat menjadi salah satu dari 66 RW yang masuk zona merah di DKI Jakarta. Lalu bagaimana kondisi RW 02 saat ini? Kita bergabung dengan reporter iNews, Baby Kristami di sana. Ya Baby, apa yang dilakukan warga di zona merah agar terhindar dari COVID-19 saat beraktivitas? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang 66 RW di DKI Jakarta sudah diputuskan dan juga ditetapkan sebagai RW zona merah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya adalah RW 02 Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran ini, di mana memang pada tanggal 5 Juni kemarin sudah ditetapkan atau diterapkan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal untuk RW 02 ini, di mana hal ini dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona atau COVID-19 bagi warga RW 02. Dan kami juga mengetahui bahwa dari data yang ada, ini lebih dari 50% kasus positif didapati di RW 02 ini. 50% ini dari jumlah keseluruhan total kasus positif untuk Kelurahan Cempaka Baru. Dan tadi kami juga sempat memantau ada penyemprotan desinfektan yang dilakukan secara rutin setiap harinya sejak tanggal 5 Juni kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya, kami sudah ada bersama dengan kami ada Bapak Ceryadi selaku Lurah Cempaka Baru. Selamat siang Pak, terima kasih atas waktunya menyempatkan bersama kami. Bisa dijelaskan, ini mengapa menurut data yang ada, kenapa RW 02 ditetapkan sebagai zona merah Pak? Ya, karena di Kelurahan Cempaka Baru ini ada 34 kasus. Dari 34 kasus ini ternyata yang paling banyak ada di RW 2, yaitu sebanyak 18 kasus.
Dan saat ini yang sudah meninggal 2, yang sembuh 5, berarti yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 12. Itu jadi disebut kita adalah zona merah. Baik, Pak, berarti ini sudah terhitung 3 hari penerapan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal di RW 02. Bagaimana, Pak? Apakah warga sudah patuh atas peraturan yang diberlakukan? Awal-awalnya warga masih bingung, tapi setelah 2 hari kemudian warga sudah mulai mengerti betapa pentingnya kebersamaan menjaga kesehatan di wilayah RW 02 ini untuk menekan memutus mata rantai COVID-19. Oke, Pak, ini untuk penerapan one gate system ini dijaga oleh instansi mana saja, Pak? Penjagaan ini berdasarkan piket, yaitu baik dari gugus tugas RW, terus para ketua RW dari 1 sampai 10, terus LMK, FKDM, terus Pol PP, kelurahan, kecamatan, maupun wali kota, dan juga di backup oleh TNI dan Polri. Ya, ini Babin Kantipmas dan Bimaspol Kelurahan Cempaka Baru. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya bersama dengan kami. Ya, Wilson dan juga pemirsa, memang di RW 02 ini dilakukan protokol kesehatan yang lebih ketat dibandingkan dengan RW lainnya. Dan ini PSBL diberlakukan sampai dengan RW 02 menjadi zona hijau. Dan tadi juga kami mengetahui bahwa ada pula yang diisolasi mandiri di dalam, dan ini penjagaannya pun akan dilakukan secara ketat. Wilson. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan orang di Surabaya dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test. Warga reaktif pun diminta isolasi mandiri dengan pengawasan dari tenaga medis dan perangkat desa. Ratus orang mengikuti rapid test massal yang digelar di kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya. Hasilnya 117 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan langsung diisolasi di hotel dan diminta isolasi mandiri di rumah. Rapid test dilakukan di setiap kecamatan untuk menjaring warga yang reaktif agar penyebaran virus corona bisa dihentikan. Yang 50 mereka sudah isolasi mandiri di hotel, sebagian ada yang isolasi mandiri di rumah. Ya, dan itu pun juga dalam pengawasan RT RW dan kami juga dari kelurahan dan kecamatan. Mereka membuat surat pernyataan, mereka tidak akan keluar mengikuti apa yang kami sampaikan dan mengikuti aturan protokol kesehatan. Jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur per 6 Juni 2020 mencapai 5.835 orang, pasien sembuh 1.409 orang, dan meninggal 483 orang. Rapid test massal juga digelar di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. 43 warga yang tinggal berdekatan dan pernah kontak dengan pasien COVID-19 melakukan rapid test. Sebelumnya 2 warga Majenang dinyatakan positif corona. Rapid test digelar dengan cara door-to-door. Hasilnya 43 warga dinyatakan non-reaktif corona. Kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Majenang merupakan yang tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan 13 orang positif. Sementara itu di Kabupaten Cilacap saat ini tercatat 54 warga terpapar virus corona. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, besok ojek kembali diperbolehkan mengangkut penumpang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.